Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka Filmon Monso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas topik penampakan Yesus di Jalan Emmaus yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Hermawanto dari Kupang. Kita akan awali di dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Rudi, mohon kesediaannya. Baik, terima kasih Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Tuhan, kami kumpul bersama melalui Zoom meeting ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, mengurapi Pak Doni yang akan men-sharingkan firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya menjadi rema bagi kami semua pada malam hari ini yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati lidah, bibir, pikiran daripada hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Doni ya Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya adalah berasal dari Engkau dan juga memberikan berkat pada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih Pak Rudi. Saya serahkan kepada hambanya, Pastor Doni Hermawanto. Silakan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Malam Pak. Shalom, selamat malam, Kita Pastor. percaya Allah selalu memberkati kita, menolong kita, bahkan sukacita ilahi terus ada di dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari Amin. ini kita kembali belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang penampakan Yesus di Jalan Emmaus yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Kalau kita boleh melihat di dalam kronologi peristiwa tentang Yesus, ada istilahnya namanya Prapaskah, hari-hari menjelang peristiwa Jumat Agung dan Paskah, tetapi kita juga sekarang memasuki namanya pra kenaikan Tuhan Yesus. Jadi ada waktu 40 hari bagaimana ketika Yesus bangkit dan sampai nanti ketika Yesus naik ke surga. Di dalam 40 hari itulah kalau kita boleh melihat ada misi yang Yesus nyatakan kepada murid-muridnya, karena tercatat banyak sekali peristiwa-peristiwa bagaimana Yesus menampakkan diri kepada muridnya. Bahkan kalau kita boleh melihat ketika menampakkan diri kepada Yohanes, Petrus ketika mereka sedang menjala ikan, itu juga menunjukkan bagaimana Yesus menampakkan yang dulunya mereka dipanggil dari seorang nelayan menjadi penjala ikan, tetapi ketika peristiwa penyaliban Yesus mereka kembali menjadi seorang nelayan. Bahkan kita juga boleh melihat cerita kisah bagaimana tentang Thomas ya yang tidak percaya, tetapi Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan akhirnya menjadi percaya. Bahkan ada ayat yang terkenal sekali, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Bahkan dikatakan kisah para rasul, Lukas juga menulis lebih daripada sekitar 500 orang Yesus menunjukkan kepada mereka orang-orang pada waktu itu. Nah, pada malam hari ini saya juga sedang dalam masa-masa 40 hari ini saya juga mengambil satu kisah, yaitu tentang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus yang tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-13 sampai ke-35. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita boleh melihat di dalam tulisan Lukas ini, ya, penampakan Yesus kepada kedua orang muridnya ini hanya tercatat di dalam Injil Lukas saja. Injil yang lain itu tidak tercatat, tetapi spesifik bahwa Lukas mencatat secara secara baik, bahkan menceritakan secara kronologi, dan di dalam penguraiannya, di dalam susunan tulisannya sangat baik sekali. Bahkan juga ada mengatakan kalau kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-13, dikatakan pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya. Tetapi kalau kita loncat di ayat yang ke-18, seorang dari mereka bernama Kleopas. Ya, seorang dari mereka bernama Kleopas. Ya, kalau kita boleh melihat dua murid ini, kalau kita kembali di dalam
pemilihan Yesus kepada muridnya, ada dua hal yang kita boleh melihat. Yang pertama adalah ketika Yesus memilih ke-12 muridnya yang bersama-sama dia selama 3,5 tahun, tetapi Yesus juga pernah memilih 70 murid juga bersama-sama dengan dengan mereka. Bahkan dikatakan dengan cerita yang begitu lengkap seperti ini dan konkret seperti ini, ada pandangan bahwa mengatakan yang bersama-sama dengan dengan Kleopas ini adalah Lukas, karena dia menceritakan secara detail dan tidak tercatat di kitab-kitab lain. Tetapi kita tidak melihat hal itu sebagai nanti karena masalah penulisan, tetapi yang kita tahu bahwa Lukas adalah seorang dokter yang bagaimana dia menceritakan secara kemanusiaan Yesus dengan begitu detail. Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar beberapa hal yang menjadi penting untuk kita pelajari dari peristiwa dari perjalanan kedua murid ini. Mari kita awali sama-sama, kita baca. Pada hari itu juga dua orang dari muridnya Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Bapak sekalian Tuhan, kalau kita boleh melihat cerita ini ya, dengan peristiwa, sebetulnya peristiwa ini dikatakan pada hari itu juga, sebetulnya itu hari Minggu Paskah itu, peristiwa kebangkitan itu kalau kita boleh melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12 yang di atasnya, bahwa ada murid-murid yang lain yang mengetahui, yang melihat yang merasakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ternyata murid ini tidak percaya dan makanya mereka meninggalkan Yerusalem dan kembali ke kampung halaman mereka dan mereka kembali ke dalam Emmaus. Dan ternyata Emmaus dengan Yerusalem itu jaraknya tidak terlalu jauh, yaitu kira-kira 7 mil atau sekitar 11 kiloan lah, ya 11 kiloan. Dan mereka ini mencakapkan, mereka berbincang-bincang, bertukar pikiran kedua murid ini, ya. Kedua murid ini berpikir, mereka mendiskusikan tentang apa yang terjadi. Bahkan dikatakan di ayat ke-17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya. Dikatakan ketika kedua murid ini bertemu dengan pribadi yang bertanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya, rasanya orang ini, dua murid ini menjadi aneh, gitu loh. Masa kamu tidak melihat peristiwa yang besar, mengalami peristiwa yang besar, atau mendengar peristiwa yang besar di Yerusalem pada waktu itu dalam minggu-minggu ini, bagaimana Yesus yang dulunya berkarya 3,5 tahun, dia adalah sebagai orang banyak mengadakan mujizat, banyak menyembuhkan, dan bermacam-macam banyak pengikutnya juga, ternyata toh akhirnya dia menjadi menjadi korban daripada kejahatan para imam-imam pada waktu itu dan akhirnya dicalibkan pada waktu itu. Dan sedangkan mereka berdua ini adalah murid secara langsung dan memang menyanjung akan keberadaan Yesus pada waktu itu. Ya, di ayat yang ke-18 dikatakan seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Bapak kasih Tuhan, kalau kita boleh belajar, kita flashback, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Ayat yang pertama sampai yang ke-12 ya. Kita lihat ininya saja. Lihat latar belakangnya saja. Dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, jadi inilah adalah salah satu murid Yesus yang makanya mereka juga berdua-dua untuk kembali dan kekecewaannya itu. Tetapi kalau kita boleh melihat
di ayat yang ke-17 ini sebetulnya kontradiksi sekali dengan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan oleh murid di dalam Lukas pasal yang ke-24 ini. Dikatakan di ayat yang ke-17, Lukas pasal yang ke-10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Di ayat ke-20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi dikatakan apa? Tetapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di surga. Ya. Kalau kita boleh melihat cerita ini, ya peristiwa ini menjadi kontradiksi yang sungguh luar biasa. Ya. Dulunya ketika mereka mengikuti Yesus dan dipilih menjadi namanya murid dan dikatakan secara jelas mereka dikasih kuasa, dikasih power begitu sungguh luar biasanya. Ya. Dan mereka dengan bangganya mengatakan bahwa Yesus, aku bersukacita karena aku melayani engkau, peristiwa-peristiwa mujizat banyak terjadi di dalam pelayanan saya. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mati, ya, ketika Yesus mati dan mereka hopeless semua, tetapi Yesus sudah mengingatkan kepada mereka, jangan bangga dengan pelayanan yang sifatnya so-force, yang dilihat oleh mata, tapi dikatakan apa? Bersukacitalah kamu karena apa? Namamu ada di dalam apa? Terdaftar di dalam kerajaan surga. Ya. Murid tidak memahami ini, makanya terjadi yang namanya hilang namanya pengharapan itu. Ya. Maka dikatakan di ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kita lanjutkan. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apakah yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Di ayat yang ke-21 kita boleh melihat kontradiksinya. Padahal kami dahulu mengharapkan, ya, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi di sini kita mau belajar, ya, sekelas murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, yang menikmati kuasa di dalam pelayanannya, toh akhirnya imannya kandas, ya. Ada di dalam apa? Di dalam kekecewaan di dalam hidupnya dia. Dan ternyata inilah yang menjadi problem. Mereka mengikut Yesus, mereka menjadi murid Yesus, mereka percaya kepada Yesus, hanya menikmati, hanya yang dicari itu sifatnya yang jasmani saja. Ya. Dikatakan bahwa dialah datang untuk membebaskan apa? Bangsa Israel. Ya. Kalau kita boleh aplikasikan sekarang, ya, kita mungkin dulu menjadi tim sukses siapa, kan kita harapannya nanti jadi menteri atau jadi apa. Ternyata di dalam kekristenan juga, di dalam murid-murid Yesus juga ada motivasi-motivasi yang seperti ini. Ini bisa kita lihat secara nyata. Mereka bukan melihat Yesus sebagai seorang Mesias yang dikatakan oleh para nabi bahwa nantinya mereka akan menderita dan menjadi juru selamat, tetapi mereka mengharapkan Yesus adalah seorang Mesias yang sifatnya jasmani, yang hanya membebaskan bangsa Israel secara jasmani, secara kenegaraan, karena pada waktu itu posisinya dijajah oleh Romawi. Nah, inilah yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Apakah pengiringan kita kepada Yesus hanya sifatnya jasmani saja? Apakah karena kita melayani sifatnya jasmani atau karena kita percaya kepada Yesus
untuk sesuatu yang sifatnya jasmani, bukan berbicara masalah nama kita nanti tercatat di dalam kerajaan surga. Ini menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga boleh melihat, janganlah sampai di dalam pelayanan kita, di dalam gereja-gereja kita juga memiliki visi yang salah sekali, yaitu hanya melihat dunia ini, tetapi tidak melihat akan visi kekal Allah di dalam kehidupan kita, yaitu berbicara masalah keselamatan jiwa-jiwa. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-22. Tetapi beberapa dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Sebetulnya kalau kita boleh melihat dari cerita ini, apa yang sendiri dikatakan oleh kedua murid ini, bahwa sebetulnya peristiwa kebangkitan yang hari itu terjadi, murid-murid yang lain itu sudah melihat. Ya. Tetapi mereka tidak melihat secara langsung, tetapi ketika mereka ke kubur kosong, ya kuburnya ternyata itu kosong. Dan sebetulnya kalau kita boleh melihat di dalam di dalam tulisan yang lain, bahwa kita buka di dalam Matius pasal yang ke-27, kita ingin membuktikan sebetulnya peristiwa kebangkitannya seperti apa. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-62. Ya. Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-62 dikatakan begini. Keesokan harinya, yaitu sudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Bayangkan, prajurit Romawi memberi advice kepada Pilatus, Yesus pernah mengatakan bahwa nanti 3 hari dia akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ini menjadi kontradiksi lagi, kita boleh melihat. Tentara Romawi yang pernah mendengar, tetapi dia tidak percaya, tetapi meyakini dan ketakutan sekali bahwa Yesus nanti itu akan bangkit di hari yang ketiga. Ya. Tetapi yang muridnya bersama dengan Yesus yang bersama-sama tidak percaya akan hal itu. Ya, tidak percaya hal itu. Bahkan kalau kita boleh melihat tadi kesaksian di ayat yang ke-22 sampai yang ke-24, bahwa perempuan-perempuan murid-murid yang lain yang sedang menuju ke kubur pun ternyata kubur itu menjadi kosong. Seharusnya ya, dengan kalau dia mendengar tentang Yesus sebagai seorang nabi, kalau dia juga mendengar kesaksian dari rekan-rekannya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan kubur itu kosong, seharusnya dia tidak kecewa dan tidak mau tidak meninggalkan akan keimanannya, maka mereka terus berjalan. Makanya di ayat yang ke-25 kita lanjutkan, dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Ya, dikatakan, hei kamu orang bodoh, berapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bapak kasih Tuhan, kalau tadi murid mengatakan bahwa dia percaya Yesus sebagai seorang nabi, seharusnya dia boleh juga melihat di dalam nubuatan-nubuatan di dalam perjanjian lama. Makanya dikatakan, hei kamu orang yang bodoh. Ketika saya coba meneliti kata bodoh ini,
Ya, bodoh ini bukan berbicara masalah kebodohan, berbicara masalah idiot, bukan kebodohan berbicara masalah intelektual, tetapi kebodohan berbicara masalah spiritual maupun moral. Ya, artinya bukan bodoh ini bukan karena kita ini goblok berbicara tentang apa ini kemampuan otak kita, tidak, tetapi bodoh yang dimaksud yang dikatakan Yesus kepada kedua murid ini adalah bodoh berbicara masalah spiritual, berbicara masalah moralitas, artinya masalah kepercayaan. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kadang kita boleh melihat di dalam dunia modern sekarang, ya, banyak orang pintar tetapi mereka tidak mau percaya kepada Kristus, mereka tidak mau mengenal kepada Kristus, bahkan mereka boleh apa nih menentang kepada kebenaran, ya. Tetapi itu biarlah urusannya mereka, tetapi kita sebagai orang yang percaya hari ini janganlah sampai kita ini menjadi apa nih, menjadi orang yang bodoh, tanda kutip berbicara masalah spiritual. Kita ini mengerti kebenaran, kita mengerti yang namanya keimanan kita, tetapi kita tidak mau percaya akan apa? Akan hal itu. Makanya dikatakan selanjutnya apa? Dikatakan apa? Yang mereka dulu mengenal Yesus hanya sebagai seorang nabi saja, Yesus menjelaskan, dikatakan yang di ayat yang ke-26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dikatakan. Yesus menjelaskan kembali siapa dia sebenarnya. Ya, di ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini menjadi sesuatu yang penting dikatakan, cerita yang sungguh luar biasa. Kalau kita boleh melihat tadi jarak antara Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil, atau kita kira-kira 11 kilo lebih, 11,2 kilo. Ketika saya coba konversikan dengan berjalan kaki, itu ternyata 1,5 jam lebih di dalam perjalanannya itu. Dan kalau kita juga boleh mengecek lagi nanti peristiwa bagaimana Yesus menampakkan kepada Simon, kepada Thomas, di situ semuanya tidak mengajarkan apa-apa. Cuma peristiwanya menampakkan saja. Tetapi dua orang ini menjadi sesuatu yang spesial, sesuatu yang sungguh luar biasa, karena di dalam penampakannya itu bukan sekejap mata saja, tetapi mereka bersama-sama dengan apa nih, bersama-sama dengan Yesus memberi ulasan kembali, mengajarkan kembali di dalam kedua murid ini tentang seluruh isi kitab suci, bahkan dikatakan Musa sampai kitab para nabi. Dan disinilah pentingnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kita mau belajar yang namanya kebenaran firman Tuhan. Terkadang kita tidak mau belajar firman Tuhan, akhirnya apa? Kita mudah sekali untuk disesatkan, kita mudah sekali untuk diambingkan dengan apa nih? Pengajaran yang palsu. Coba kita belajar salah satu contoh jemaat yang kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita akan belajar salah satu contoh jemaat yang dilayani oleh Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, dan juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Inilah bukti menjadi pentingnya di dalam kehidupan modern sekarang ini, kita ini menjadi jemaat, kita menjadi gereja yang benar-benar mau belajar firman Tuhan. Dikatakan apa? Mereka dengan kerendahan hati mau belajar, dan itu semuanya untuk mau mengerti apakah benar demikian. Ya. Makanya kalau kita boleh melihat hari-hari ini di dalam media sosial kita, ya, semua hamba Tuhan itu boleh ngomong seenaknya sendiri, tapi harus dikembalikan lagi sesuai dengan firman tidak.
Itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi tantangan kita sekarang hari ini adalah banyaknya orang-orang Kristen itu malas membaca Alkitab, apalagi mempelajarinya. Sehingga kalau cuma dengar hamba Tuhan khotbah atau pendeta khotbah, dan mereka tidak mengerti apakah khotbahnya ini berdasarkan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan ketika itu diterima dan dia akan disambungkan terus dari mulut ke mulut, akhirnya semuanya menjadi bingung dan menuju kepada kesesatan. Tetapi kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang kita mau boleh belajar ya dari dua murid ini, yang dulunya adalah murid yang begitu luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi mereka memiliki motivasi yang salah. Tetapi karena Yesus mengasihi kedua murid ini, makanya Yesus mau hadir lagi di dalam kehidupan kedua murid ini. Ya, dengan apa? Mengajarkan kembali, mereview kembali. Makanya di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 tentang Sema Yahudi mengatakan apa? Biarlah orang tua itu mengajarkan berulang-ulang pengajaran kitab suci hukum Taurat itu terus berulang-ulang. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita ini dikasih pemikiran, kita dikasih otak oleh Yesus bagaimana kita untuk memlanning ke depan. Tetapi kita juga dikasih oleh Yesus bagaimana ingatan-ingatan. Tetapi yang menjadi penting adalah ingatan apa yang harus kita ingat. Apakah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang baik di dalam yang harus apa? Yang harus kita ingat. Apalagi berbicara masalah kebenaran, sesuatu yang sangat sulit sekali. Tetapi ketika kita berani merendahkan diri kita dengan bagaimana kita memohon akan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus membimbing akan pikiran dan hati kita sehingga kita memahami dengan benar akan firman Tuhan ini. Sama seperti yang kita lihat tadi di dalam jemaat Berea sebagai salah satu contohnya. Itu yang kita boleh melihat. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya. Pertanyaannya, kenapa murid? Ya, dikatakan Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi kedua murid ini mendesak untuk tinggallah bersama-sama dengan kami. Ada istilah terkenal dan populer dikatakan tinggallah bersama-sama dengan kami ini, yaitu di dalam bahasa Latinnya itu name nobiscium domini. Ya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Inilah bagaimana titik awal di dalam kehidupan baru dari kedua murid ini. Karena kenapa? Karena ketika Yesus mengajar, kita loncat di ayat yang ke-32. Loncat ke-32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ya. Makanya kedua murid ini kembali interest kepada orang ini yang sebetulnya adalah gurunya, sebetulnya adalah Tuhannya dia. Karena apa? Ketika mereka Yesus menjelaskan, Yesus mengajar kembali, ternyata hatinya itu berkobar-kobar. Ya. Ini juga menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita mendengar firman, apakah ketika kita ini belajar firman Tuhan, hati kita, pikiran kita tuh interest, ya lebih semangat untuk menyelidiki firman Tuhan, atau kita bermalas-malas? Tetapi kita pasti percaya kalau Yesus menerangi hati kita, Roh Kudus menerangi hati kita, ya kita pasti memiliki semangat ya yang tinggi untuk kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan sama seperti yang dialami oleh kedua murid ini. Makanya dikatakan di ayat ke-29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari pun hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal
untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ya. Undanglah Yesus di dalam kehidupan kita. Undanglah Dia. Makanya di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga dikatakan Yesus itu ada di depan pintu. Dia mengetok akan hati kita. Marilah kita membuka hati kita untuk kita kembali menerima Yesus. Bagaimana kita mau diperbarui, bagaimana kita terus mau diubahkan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Sama seperti kedua murid ini, dia sangat interest sekali ketika Yesus mengajarkan mereka di dalam perjalanannya ketika mereka dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan di ayat yang kedua, ayat ke-30, lalu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Bapak kasih Tuhan, ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Ya. Saya juga belum mengerti kenapa, saya juga belum melihat jawaban secara pasti. Kenapa Yesus ketika ketemu dengan kedua murid ini berbicara masalah perjamuan, ya. menjadi penting di dalam itu semuanya. Sebetulnya kalau kita boleh melihat di dalam peristiwa perjumpaan kedua murid ini dengan Yesus, sebetulnya intinya tuh di ayat yang tadi itu. Ya, di ayat yang tadi. Ada suatu tulisan mengatakan begini. Dikatakan bahwa dua orang murid itu memohon agar Yesus mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Bukan karena hari sudah menjelang malam, namun juga karena hati mereka menyala oleh kebenaran. Lanjutnya dikatakan, Yesus tidak menolak tawaran mereka. Ya, Yesus tidak menolak akan ajakan kedua murid ini. Bahkan Yesus sendiri tidak hanya ingin memberikan kebenaran sabda kepada mereka, namun Yesus ingin memberikan dirinya sendiri. Ya, dikatakan apa? Yesus bukan hanya mau menerima, tetapi Yesus memberikan dirinya sendiri. Dikatakan pada saat Yesus memecah-mecah roti, inilah maka mereka sebelumnya di sana ketika mereka memecah-mecah roti inilah, maka Yesus menyadarkan akan diri mereka sendiri. Ya, kehadirannya itu menjadi sesuatu yang penting bagi kedua murid ini. Kalau kita boleh melihat kembali lagi dikatakan apa? Di ayat ke-31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ya. Kalau kita boleh melihat sebelum Yesus mengalami kematian, peristiwa perjamuan malam pada waktu itu. Dan ternyata di dalam peristiwa penampakan kepada kedua murid ini, Yesus juga membuat peristiwa yang sama. Ya, peristiwa yang sama. Dikatakan Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi dikatakan apa? Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bapak kasih Tuhan, perjamuan suci, ya, banyak pandangan tentang yang namanya perjamuan suci. Dan banyak gereja juga bagaimana caranya menjalankan perjamuan suci. Ada yang setiap bulan perjamuan suci minggu yang pertama, ada yang 3 bulan sekali perjamuan suci, ada yang setiap minggu juga melakukan perjamuan suci. Tetapi kalau kita boleh melihat ya di dalam gereja-gereja sekarang, rasanya makna arti perjamuan suci itu sangat tergeser jauh. Bahkan kalau kita juga boleh melihat gereja-gereja yang menyepelekan makna arti dari perjamuan suci ini. Ada salah satu gereja ya saling menawarkan tentang perjamuan suci ini. Kalau kita makan roti perjamuan suci ini kita mengalami kesembuhan. Bahkan akhirnya kalau kita boleh melihat juga ada gereja-gereja yang rebutan untuk menikmati yang namanya namanya perjamuan suci ini. Tetapi kalau kita boleh melihat kembali di dalam peristiwa ini, itu menjadi penting. Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau dan aku akan selalu menyertai engkau
sepanjang masa. Bahkan kalau kita juga boleh melihat kembali di dalam peristiwa apa ini, perjamuan malam, ada sesuatu yang penting yang Yesus katakan kepada kita. Kita coba lihat di Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Lukas 22 pasal 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dikatakan apa? Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Dikatakan, perbuatlah ini peringatan akan aku. Dan kalau kita boleh melihat di dalam teksnya kembali, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Dan ketika mereka terbuka matanya, dan mereka mengenal Yesus, tetapi lenyap di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Yesus ingin mengajarkan kepada kedua murid ini tentang peristiwa perjamuan suci. Bukan berbicara masalah Yesus hadir pada waktu itu, tidak. Tetapi memang Yesus tidak harus hadir bersama dengan muridnya. Tetapi peristiwa roti dan anggur ini, inilah yang menguatkan, yang terus diingat oleh murid-muridnya. Dan begitu juga di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Peristiwa perjamuan suci itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Karena kita disuruh kembali mengingat akan keberadaan Yesus. Artinya apa? Ketika Yesus hadir di dalam 1,5 jam berjalan dengan mereka, tetapi ketika sekarang dalam bentuk wujud yang namanya roti dan anggur itu, ya, tahu-tahu Yesus lenyap dari kedua murid itu. Tetapi makna roti dan anggur di dalam perjamuan itu yang diingat oleh apa? Muridnya. Itulah sebagai simbolitas di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak pernah melihat fisikly Yesus sampai hari ini. Kita cuma mendengar yang namanya Yesus melalui Alkitab kita. Tetapi kita meyakini, kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah sudah mati bagi kita. Bahkan dia bangkit di dalam diri kita. Dan dia menyatakan melalui firman-Nya dan menunjukkan di dalam peristiwa-peristiwa pasca kebangkitannya salah satunya kepada kedua murid ini melalui perjamuan ini. Dan biarlah kita sebagai orang percaya, kita boleh kembali melihat arti dan makna yang benar tentang yang namanya perjamuan suci ini. Yang mungkin kita setiap minggu, atau setiap 1 bulan sekali, atau setiap 3 bulan sekali. Tetapi ketika kita memakannya dan ketika kita meminumnya kembali, kita mengingat Dia yang sudah menebus kita. Dia yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga. Bahkan kalau kita berbicara masalah eskatologi, nantinya kita toh bersama-sama Pak di dalam perjamuan kawin anak domba. Inilah yang menjadi penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita boleh merangkaikan di dalam peristiwa daripada dua murid ini, ya. Harapan kita apa sih ketika kita menjadi orang Kristen? Harapan apa sih ketika kita mau melayani Tuhan? Ketika harapan itu salah di dalam kehidupan kita. Ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan ketika sesuatu yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, atau mengecewakan di dalam kehidupan kita, kita pasti akan menjadi sama seperti kedua murid ini. Pasti akan meninggalkan akan apa? Yesus. Makanya menjadi penting di dalam kehidupan kita menjadi pertanyaanlah, siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus bagi kita? Kalau kedua murid ini melihat Yesus ada sebagai seorang nabi yang nanti akan membebaskan bangsa Israel, itu menjadi kesalahan besar karena tidak terbukti di dalam apa? Di dalam kehidupan kedua murid ini. Begitu juga di dalam keimanan kita, di dalam hati kita, di dalam kepercayaan Yesus. Siapa Yesus itu bagi kita? Apakah Yesus yang hanya cuma memberikan berkat? Apakah Yesus yang hanya juga memberikan kesembuhan saja? Tidak lain daripada itu.
nanti kita juga akan mengalami kecewaan kalau kita boleh melihat Yesus hanya sebatas itu saja. Tetapi juga ada pertanyaan yang kedua. Siapa kita bagi Yesus? Ya. Siapa kita bagi Yesus? Kalau pertama katakan Yesus, bagaimana kita melihat Yesus? Yang kedua, siapa diri kita bagi Yesus? Kalau kita menghargai diri kita, kalau kita mengakui seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita adalah biji matanya, kita menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Makanya dikatakan apa? Ketika muridnya ini kedua ini kecewa, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan akan pengharapannya, meninggalkan akan segala sesuatu keimanannya, dan dia pergi ke Emmaus. Tetapi dikatakan apa? Yesus selalu hadir di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita hilang harapan. Mungkin hari ini kita rasanya sudah kecewa. Kok rasanya ikut Tuhan seperti ini? Tidak apa-apa. Tetapi Yesus selalu mengetok pintu hati kita untuk bagaimana Dia mau masuk dan kita mau menerima. Dan ketika itu terjadi, makanya dikatakan Yesus mengatakan apa? Murid-muridnya mengatakan apa? Tinggallah bersama-sama dengan kami. Undanglah Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Undang Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kita bergereja, di dalam kita berjemaat, kita pasti menerima yang namanya sakramen perjamuan suci. Marilah kita boleh melihat sakramen ini dengan benar, dengan makna yang benar. Bukan ini anggur dan ini yang diobral, murahan untuk menyembuhkan, untuk apa tidak. Tetapi peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus mau mati, mau menderita bagi kita. Tubuhnya terpecah-pecah bagi kita. Dan cucuran darahnya itu yang menebus, yang menyucikan akan dosa kita. Tetapi Dia tidak mati, tetapi Dia bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang sejati. Dia adalah Mesias yang memberikan kebebasan di dalam kehidupan kita, yang memerdekakan di dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting yang terakhir adalah Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semuanya. Biarlah kita semua yang hadir pada malam hari ini tetap memiliki keyakinan, keteguhan bahwa Yesus terus menolong kita. Dan marilah kita terus mau belajar kebenaran firman Tuhan sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati firman-Nya. Waktu dan ini saya serahkan kembali kepada Ibu Ayu. Amin.